Bisa-bisanya kita bilang seperti ini, saudara, untuk selamat tidak usah percaya Yesus, cukup buat baik. Itu penghinaan terhadap karya penebusan. Tidak bisa begitu. Itu harus dibabat habis. Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa. Gua juga nggak bisa, saudara. Ini masalahnya kita tidak bisa mengikuti perasaan kita, opini kita. Itu yang tadi saya bilang, Kristen progresif itu, saudara, otoritas tertinggi itu bukan firman Allah. Bukan Alkitab yang adalah firman Allah, tapi opini pribadi, perasaan pribadi, pengalaman pribadi, cara pandang pribadi. Ya seperti itu, saudara. Gua rasa, bagaimana mungkin Habib Jafar yang begini baik, ya begini baik nih, masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus. Sudah lihat di sini. Ini kan dia sedang mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Amin. Kita kan sudah belajar ulang-ulang itu, saudara. Perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan. Perbuatan baik itu bentuk syukur karena sudah selamat. Tapi yang diajarkan oleh Kristen progresif, Brian Siwarta, saudara, dia bilang, gua nggak bisa pikir, nggak masuk di akal gua nih. Bagaimana Habib yang begini baik bisa masuk neraka? Jadi cara pandang dia seseorang yang diselamatkan itu tergantung dia buat baik atau tidak. Bukan saya bilang berbuat baik itu tidak boleh, tapi itu kan bentuk syukur. Kita selamat itu karena percaya pada Yesus, tidak ada yang lain. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, amin. Alkitab bilang begini, Roma pasal 3, ayat 10 sampai ayat 12, saudara perhatikan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kamu berbuat baik seperti apapun, dalam cara pandang Tuhan, tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Alkitab sudah bilang tidak ada yang berbuat baik, semua kita ini kotor. Bagaimana mungkin kita yang kotor bisa berusaha menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik? Tidak bisa, selamat itu karena anugerah. Yesaya 64 ayat yang ke-6 kan bilang begini, saudara. Perbuatan baik itu seperti kain kotor, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, seperti pembalut wanita pada zaman itu, saudara. Kesalehan, bukan kesalahan. Kalau kesalahan seperti kain kotor wajar, ini kesalehan seperti kain kotor. Perbuatan baik saudara seperti kain kotor kalau tanpa Yesus. Kalau tidak melalui Yesus tidak bisa, saudara. Bagaimana kita bisa bilang kita selamat karena perbuatan baik, kita selamat karena berbuat kasih? Betul, kita harus berbuat kasih, tapi sudah diselamatkan dulu, beriman dulu pada Yesus. Kalau tidak bisa. Orang yang tidak beriman pada Yesus, tidak percaya sungguh-sungguh pada Yesus, tidak mengalami kasih Yesus yang sungguh-sungguh, yang sejati dalam hidupnya, dia bisa berbuat kasih. Tapi dengar, itu kasih itu palsu. Orang kalau rasa kasih Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh dalam dia pun hidup, dia rasa Tuhan ubah hidupnya, itu dia akan ketunjuk kasih, bukan yang pura-pura, yang murni. Jadi tidak semua orang yang buat baik tanpa Yesus mereka bisa selamat. Tidak bisa, hanya melalui Yesus, saudara-saudara, tidak bisa. Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini ayat tidak berhenti sampai di sini. Kalau berhenti sampai sini oke. Anda bisa punya dalil tertentu, tapi masih ada kalimat lanjutan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, dia bilang, jaminannya jelas, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kamu tidak percaya Yesus, kamu bisa selamat dengan perbuatan baik Anda yang adalah kain kotor itu? Tidak bisa. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Yang percaya tidak akan dihukum, juga seturut Roma 8 ayat 1. Tapi yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dia akan dihukum. Amin.
Jadi harus percaya Yesus Kristus Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara diberkati oleh Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mesti percaya Yesus dulu baru selamat. Tidak percaya Yesus mau selamat bagaimana? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah apa? Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada karena melakukan perbuatan baik, ya, menunjukkan perbuatan baik diselamatkan, tidak nih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Perhatikan, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagaimana Anda bisa dibenarkan tanpa Anda percaya? Tidak ada orang yang bisa berusaha dengan sekuat tenaganya untuk dibenarkan. Tidak bisa, saudara, berusaha buat baik ini dan itu untuk dibenarkan. Tidak, kita dibenarkan waktu kita beriman. Mana buktinya? Salah satu lagi, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi waktu saudara beriman pada Yesus, dibenarkan. Bukan hanya dibenarkan, diberikan damai sejahtera. Amin, saudara. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Dulu kita tuh musuh Allah, seteru Allah. Tapi melalui Yesus, kita tidak lagi seteru dengan Allah. Saudara, hubungan kita yang rusak diperbaiki kembali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, makanya dalam khotbah Petrus, saudara, dengan begitu luar biasa dia berani berkata di hadapan orang banyak. Kisah pasal 4 ayat 12. Perhatikan, Kisah pasal 4 ayat 12 mengatakan begini, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Melalui Yesus. Bagaimana kamu bisa diselamatkan hanya dengan perbuatan baik tanpa percaya Yesus? Ini sudah melenceng dari kebenaran. Kenapa disampaikan ini? Karena menurut Kristen progresif, saudara, otoritas tertinggi bukan Alkitab yang adalah firman Allah, tapi perasaan. Nah itu, terlalu banyak main perasaan, Anda begitu. Ini sama dengan saudara dia menghina karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, itu menghina. Kita sudah bahas di Getsemani itu, saudara-saudara. Saudara pikir main-main dia mati bagi kita, saudara. Itu dia ambil murka Allah, cawan murka Allah itu dia yang terima. Harusnya kita yang terima. Dia ambil alih, dia yang terima. Bisa-bisanya kita bilang seperti ini, saudara. Untuk selamat tidak usah percaya Yesus, cukup buat baik. Itu penghinaan terhadap karya penebusan. Tidak bisa begitu. Itu harus dibabat habis. Harus hajar dengan pedang roh, bukan pedang betulan seperti Petrus punya, ya. Tidak ada yang suruh hajar begitu. Angka parang betul kau potong orang, bukan begitu, saudara.